Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Adapun bab yang akan dibahas pada kali ini adalah tentang pendidikan Islam dalam sistem pendidikan di Indonesia. Perlu diketahui bahwasannya pendidikan agama Islam menjadi salah satu isu penting dalam setiap pembahasan yang menyangkut kehidupan umat Islam. Itulah sebabnya berbagai pertemuan ilmiah baik yang berskala lokal, nasional, maupun internasional mengenai pendidikan agama Islam sudah sekian banyak dilaksanakan. Dalam konteks nasional, bahkan isu itu mengemuka secara inheran setiap kali muncul permasalahan dalam pendidikan nasional. Ketika orientasi dan tujuan pendidikan di Indonesia dibicarakan, masalah pendidikan agama Islam pasti menjadi salah satu topik pembahasan. Mengapa kenyataan di atas selalu muncul? Hal ini tidak akan terlepas dari berbagai faktor yang melestarikan atau melatarinya, di antaranya berhubungan dengan fakta bahwa pendidikan agama Islam di Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang. Sebagaimana selama sekian abad pendidikan agama Islam merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Sebelum penjajah Belanda memperkenalkan sistem pendidikan modern sekitar abad ke-19. Lembaga pendidikan seperti surau, majelis taklim, pesantren, dan madrasah sudah diterima dan memiliki basisnya sendiri yang sangat kuat dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pendidikan agama Islam pada dasarnya dapat dipahami dalam 3 aspek. Yang pertama, sebagai sumber nilai, adalah jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam, baik yang tercermin dalam nama lembaganya maupun dalam kegiatan yang diselenggarakan. Kedua, sebagai bidang studi, sebagai ilmu, dan diperlakukan sebagai ilmu yang lain adalah jenis pendidikan yang memberikan perhatian sekaligus menjadikan agama Islam atau ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakan. Dan yang terakhir, jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian di atas. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai, sekaligus sebagai bidang studi yang ditawarkan melalui program studi yang diselenggarakan. Kemudian dalam perkembangan, sejak satu dasawarsa yang silam, pendidikan agama Islam memiliki tempat yang sangat strategis, dikaitkan dengan cita-cita pembangunan nasional yang ingin menghasilkan manusia Indonesia seutuhnya yang antara lain dicerminkan oleh kekuatan iman dan takwa. Dalam hal ini jelas bahwa pendidikan agama Islam dengan leluasa masuk dalam agenda pembangunan pendidikan nasional. Untuk selanjutnya, kita akan masuk kepada gambaran sistem pendidikan agama Islam di Indonesia. Ketika membicarakan sistem pendidikan agama Islam di Indonesia, maka tidak bisa lepas dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Pada awal perkembangan Islam di Indonesia, pendidikan agama Islam diberikan dalam bentuk informal. Karena pada saat itu belum berkembang pendidikan formal maupun semi-formal. Para pembawa Islam diantaranya yaitu saudagar dari Gujarat. Mereka menyiarkan dan memberi pendidikan agama melalui orang yang membeli dagangannya. Pendidikan yang diberikan lebih mengutamakan melalui contoh suri tauladan dengan berlaku sopan santun, ramah tamah, tulus ikhlas, amanah, jujur, adil, pemurah, dan lain sebagainya.
Setelah tersebarnya Islam melalui pendidikan informal ini, pendidikan agama Islam sudah mulai mencari lahan khusus sebagai tempat pendidikan. Surau, langgar, atau musola dan masjid adalah tempat memberikan pengajaran di luar pendidikan keluarga. Tujuan para pendidik hanya untuk bisa memberikan ilmunya kepada peserta didik, tanpa ada imbalan apapun. Pendidikan diberikan dengan sangat sederhana, dan inilah yang menjadi embrio terbentuknya sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan agama Islam yang formal dalam bentuk madrasah. Sebagai embrio terbentuknya sistem pendidikan pesantren, maka pendidikan agama Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejalan dengan perkembangan zaman dan pergeseran kekuasaan di Indonesia, pendidikan agama Islam juga mengalami perubahan. Pendidikan agama Islam mulai bersentuhan dengan sistem pendidikan formal yang lebih sistematis dan teratur. Tentunya perubahan ini berpengaruh terhadap arah tujuan pendidikan Islam yang sebelumnya hanya mengkaji ilmu agama, meningkat kepada kajian ilmu yang lain. Usaha pembaharuan pendidikan agama Islam dapat dilihat dengan bergesernya pendidikan surau, langgar, masjid, musola kepada pendidikan madrasah. Pendidikan pesantren atau lembaga yang berdasarkan agama atau keagamaan dalam pendidikan ini sistem modern mulai diterapkan. Madrasah Adabiyah di Padang merupakan contoh evolusi pendidikan Islam dari tradisional ke modern. Madrasah Adabiyah didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1909. Merupakan pendidikan agama Islam pertama kali di Indonesia yang menerapkan sistem klasikal lengkap dengan sarana dan prasarananya. Selain ilmu agama, Al-Quran sebagai pelajaran wajib juga diajarkan pengetahuan umum. Dalam perkembangannya, madrasah terbagi atas madrasah diniyah, khusus mengajarkan ilmu agama, dan madrasah umum yang juga memasukkan ilmu-ilmu umum di samping ilmu-ilmu agama. Untuk tingkat dasar disebut madrasah ibtidaiyah, tingkat menengah disebut madrasah sanawiyah, dan tingkat menengah disebut madrasah aliyah. Kajian historis menunjukkan bahwa sampai abad ke-19, pendidikan Islam dalam bentuk masjid dan pesantren masih menjadi lembaga pendidikan yang dominan bagi masyarakat Indonesia. Pergeseran mulai terjadi pada masa penjajahan. Alasan tidak dipakainya sistem pendidikan agama Islam oleh pemerintah Hindia Belanda itu semata-mata karena pertimbangan aspek didaktis metodenya yang tidak jelas. Menurut Karel A. Stenbring, sebagaimana ditulis Muhammad Ali Hasan dan Mukti Ali, terlepas dari itu, sangat boleh jadi penyebab utama diasingkannya sistem pendidikan agama Islam karena kemungkinan konsekuensinya tidak menguntungkan kepentingan politik Hindia Belanda pada saat itu. Karena dalam prakteknya, pendidikan agama Islam lebih menekankan kepada aspek keimanan dan keyakinan dalam beragama, serta akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Praktek pendidikan seperti ini memberi rangsangan dan motivasi untuk melawan penjajah dan pemerintahan Barat. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan pendidikan dan pengajaran agama Islam, maka muncul pula lembaga-lembaga pendidikan formal yang berdasarkan keagamaan, seperti SD Islam, SMP Islam, SMA Islam, dan bahkan pendidikan agama juga telah masuk dalam kurikulum pendidikan umum. Atau akhir-akhir ini kita sering mendengar ada yang namanya sekolah plus. Ada juga sekolah Islam terpadu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dengan demikian, secara umum, pendidikan agama Islam diharapkan adalah untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta didik
tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlakul karimah atau berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah bentuk pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional. Pelaksanaan pendidikan agama Islam di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak dapat dijadikan pegangan dalam melakukan atau melaksanakan pendidikan agama Islam. Di lembaga pendidikan formal. Adapun dasar yuridis pelaksanaan pendidikan tersebut adalah dasar ideal, yakni falsafah negara, yaitu Pancasila. Dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia memiliki kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan untuk merealisasikan hal tersebut, maka diperlukan pendidikan agama karena tanpa pelaksanaan pendidikan tersebut, ketakwaan kepada Tuhan sulit untuk terwujud. Yang pada keadaan selanjutnya, pendidikan agama di Indonesia itu mencangkup berbagai macam. Dikarenakan agama yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia saat ini mencakup 6 agama. Ada agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau biasa disingkat Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pada bab 1 tentang ketentuan umum menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya dirinya. Untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan pendidikan nasional dalam undang-undang tersebut diartikan sebagai pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sementara sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi berkenaan dengan pendidikan nasional tersebut, seperti pendapat Ki Hajar Dewantara, yakni ada 3. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, yang kedua, Ing Madio Mangunkarso, dan yang ketiga, Tuturi Handayani. Sebagaimana yang disunting oleh Abu Dinata sudah bisa mewakili, ia berpendapat bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang beralaskan garis hidup dari bangsanya dan ditujukan untuk keperluan kehidupan yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya agar dapat bekerja sama dengan bangsa lain untuk kemuliaan segenap manusia di muka bumi. Sementara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, tujuan pendidikan hendaknya disesuaikan dengan kepentingan bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan harus dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu bab diterangkannya pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan demikian, yang dimaksud dengan tujuan pendidikan nasional dalam sistem pendidikan nasional Sisdiknas adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari pengertian pendidikan nasional dan tujuan pendidikan nasional, sangat kental nuansa nilai-nilai agamanya. Pada beberapa bab lainnya yang juga sangat tampak bahwa kata agama dan nilai-nilai agama kerap mengikutinya. Dari rumusan di atas menunjukkan bahwa agama menduduki posisi yang sangat penting dan strategis dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Hal yang wajar jika pendidikan nasional berlandaskan pada nilai-nilai agama. Sebab bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama. Agama bagi bangsa Indonesia adalah modal dasar yang menjadi penggerak dalam kehidupan berbangsa. Setidaknya agama mengatur 4 hal. Yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan diri sendiri. Dengan demikian, terjadilah keserasian dan keseimbangan dalam hidup manusia. Jika hal tersebut dipahami dan diyakini, serta diamalkan oleh manusia Indonesia, dan menjadi dasar kepribadian, maka manusia Indonesia akan menjadi manusia yang paripurna atau insan kamil. Dengan dasar inilah agama menjadi bagian terpenting dari pendidikan nasional, yang berkenaan dengan aspek pembinaan sikap, kepribadian, moral, dan nilai-nilai akhlakul karimah. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Mas Tufu dalam Abudin Nata mengungkapkan bahwa pendidikan agama Islam di Indonesia harus benar-benar mampu menempatkan dirinya sebagai suplemen dan komplemen bagi pendidikan nasional. Sehingga sistem pendidikan nasional mampu membawa cita-cita nasional, yakni bangsa Indonesia yang modern dengan tetap berwajah iman dan takwa. Implikasi dari pemaknaan pendidikan agama Islam tersebut adalah reposisi pendidikan agama Islam. Dalam sistem pendidikan nasional, mengenai reposisi pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional, sedikitnya ada 3 alasan. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar pendidikan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam atau ketauhidan. Kedua, pandangan terhadap manusia sebagai makhluk jasmani rohani yang berpotensi untuk menjadi manusia bermartabat atau manusia yang paling mulia. Yang ketiga, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi, fitrah, dan sumber daya manusia menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur atau berakhlak mulia, dan memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab sebagai individu dan anggota masyarakat. Maka, jika kita meninjau penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam pada dasarnya sebagai sumber nilai yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam. Selain itu, pendidikan agama Islam juga sebagai suatu bidang studi, sistem pendidikan agama Islam di Indonesia adalah lebih menekankan kepada aspek keimanan dan keyakinan dalam beragama. Pendidikan agama Islam merupakan suatu program pendidikan yang menanamkan nilai-nilai ajaran Islam. Melalui proses pembelajaran dikemas dalam mata pelajaran yang diberi nama Pendidikan Agama Islam atau PAI, baik di sekolah umum maupun sekolah di bawah naungan Kementerian Agama. Pendidikan agama Islam dan sistem pendidikan nasional merupakan penghapusan dikotomi ilmu umum dan ilmu agama. Madrasah mengalami perubahan definisi dari sekolah agama menjadi sekolah umum. Perubahan definisi ini penting artinya. Karena dengan demikian berarti madrasah tidak hanya mendapat legitimasi sepenuhnya sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Akan tetapi, perubahan definisi itu selanjutnya menuntut ada perubahan kurikulum. Karena madrasah tidak lagi sekolah agama, maka kurikulumnya harus didominasi oleh mata pelajaran umum. Meski demikian, agama Islam memiliki peran dalam konteks pendidikan nasional. Hanya saja harus pula dimaklumi dan dipahami jika hingga hari ini
Secara kelembagaan, pendidikan agama Islam kerap menempati posisi kedua dalam banyak situasi. Dan harus diakui, hingga saat ini, posisi pendidikan agama Islam belum beranjak dari sekedar sebuah sistem dari sistem pendidikan nasional. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bertemu di materi selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.